I think Uriarte. It's gonna be a tight race, but I hope Feda for sure. Well, I think it's going to be nice between Brian and Veda, so we will see. Races, he just needs to get that one step further to take a win this year. And Veda Pratama as well, also having a great. Halo Sobat Gaspol Sejati, kali ini saya datang bukan untuk membahas gosip artis yang tersandung cinta lokasi atau selebritas yang kepergok jalan bareng mantan di mall. Tapi ada cerita yang jauh lebih bikin jantung berdebar-debar. Apalagi buat kalian pencinta balap motor yang selalu siap teriak, "Hush!" tiap kali ada rider lewat dengan kecepatan tinggi. Jadi, kabar panasnya datang dari Misano, Italia, di mana Junior GP dan ETC 2025 baru saja menggelar sesi kualifikasi yang hasilnya bikin netizen kaget setengah mati. Bayangin aja, Veda Pratama yang jadi idola kita semua start dari posisi P5. Loh, kok bisa P5? Bukannya biasanya Veda itu jagoan yang selalu bikin lawan mikir 2 kali sebelum nyalip. Eits, jangan salah. P5 bukan berarti jelek. Justru ini posisi strategis buat bikin kejutan di race. Dan kalau itu belum cukup bikin heboh, muncul nama Kiandra Ramadipa yang bikin banyak orang langsung ngucek-ngucek mata, takut salah lihat. Bayangin si anak muda yang baru-baru ini naik daun, langsung ngegas dapat P8. Ibarat ujian sekolah. Ini kayak murid baru yang tiba-tiba dapat ranking 10 besar. Bikin guru dan teman-temannya bengong sambil bilang, seriusan? Dia bisa sejago itu? Nah, inilah yang bikin kualifikasi kali ini bukan cuma sekadar formalitas, tapi juga drama penuh plot twist ala sinetron prime time. Jadi siap-siap, karena kita akan bongkar cerita di balik hasil kualifikasi yang penuh warna. Mulai dari strategi Veda, kejutan Ramadipa, sampai gosip-gosip kecil di pedok yang bisa bikin kalian ngakak. Oke Sobat Gaspol, mari kita bahas lebih dalam tentang Veda Pratama yang akan start dari posisi P5. Dan jujur aja, posisi ini kayak lagi di tengah-tengah antara wah masih bisa ngejar podium dan aduh jangan sampai ketabrak keributan di depan. Jadi, Veda ini datang ke Misano dengan aura bintang yang makin bersinar. Setelah beberapa race sebelumnya, dia sudah kasih bukti kalau anak Megetan ini bukan sekadar numpang lewat di dunia balap Eropa, tapi benar-benar calon raja trek yang ditunggu-tunggu. Bahkan beberapa komentator luar negeri sudah mulai hafal nama Veda, seperti mereka hafal nama Marquez atau Rossi. Nah, yang bikin lucu adalah, begitu hasil kualifikasi keluar, beberapa fans Indonesia langsung ramai di medsos. Ada yang bilang, wah Veda lagi-lagi main strategi nih, sengaja nggak langsung pole, biar besok balapan lebih greget. Ada juga yang nyelutuk, tenang, P5 itu justru posisi favorit, biar bisa slipstream dari awal, lebih gampang nyalip satu-satu. Padahal, ya sebenarnya kualifikasi itu penuh drama dan penuh perhitungan, bukan sekadar gaya-gayaan. Bayangin aja, di kualifikasi Junior GP itu, semua rider rebutan cari angin alias slipstream, kayak anak kos rebutan ayam goreng di warteg. Kalau telat dikit ya sudah, yang dapat cuma kuahnya. Veda sempat dapat momen bagus, tapi sayangnya ada beberapa rider yang bikin traffic di track. Alhasil catatan waktunya sedikit ketahan. Tapi hey, yang salah, justru dari posisi 5 ini dia bisa langsung masuk ke tikungan pertama dengan peluang overtake yang besar. Karena biasanya rider di depan suka panik kalau diserbu dari kiri kanan. Dan kalau kita tarik ke belakang, banyak rider top yang justru juara dunia walau sering start dari posisi tengah. Contohnya Valentino Rossi, Jorge Lorenzo, bahkan Marquez pernah ngacak-ngacak lawan dari posisi 6 atau 7. Jadi, Veda punya modal mental baja, plus skill yang sudah bikin lawan geleng-geleng kepala. Apalagi, rumor di pedok bilang kalau timnya sudah siapkan setting motor yang lebih ganas untuk race day. Artinya apa? Artinya jangan kaget kalau besok Veda langsung bikin drama ala Fast and Furious versi Misano. Start dari P5, lalu langsung naik podium. Atau minimal bikin penonton Indonesia teriak-teriak sampai lupa kalau tetangganya lagi tidur siang. Nah, Sobat Balap, kalau tadi kita sudah bahas Veda Pratama yang nangkring di posisi 5 dengan segala drama slipstream dan strategi gokilnya, sekarang giliran kita ngomongin si kejutan baru dari Indonesia, Kiandra Ramadipa, yang berhasil tembus start dari P8 di ajang European Talent Cup. Dan jujur aja ini bikin banyak orang melongo sambil bilang, lah ini anak siapa kok tiba-tiba nongol di papan atas? Karena memang nama Kiandra belum sepopuler Veda, tapi langkahnya perlahan-lahan mulai bikin heboh pedok. Bayangin aja, ini ibarat anak baru di sekolah yang tadinya nggak banyak orang kenal, tiba-tiba pas ulangan dapat ranking 8 besar, dan gurunya sampai curiga. Ini anak belajar di mana sih? Jangan-jangan punya contekan Asia.
Padahal ya, Kiandra ini memang punya bakat alamiah yang luar biasa, plus kerja keras di track. Di kualifikasi kemarin, dia tampil berani banget. Bahkan sempat beberapa kali bikin rider lain kaget karena cara late breakingnya yang super nekat. Tapi tetap terkendali, kayak orang lagi antri bakso. Semua ngerem pelan-pelan, tapi dia langsung nyelonong ambil mangkok duluan. Komentator bule pun sempat kaget dan nyeletuk, "Wow, siapa ini rider muda dari Indonesia?" Dan itu langsung bikin netizen tanah air bangga sekaligus hebah di Twitter, Instagram, sampai grup WhatsApp keluarga. Nah, yang bikin lebih seru lagi adalah gosip kecil di pedok yang bilang kalau beberapa tim besar sudah mulai melirik Kiandra karena performanya yang terus meningkat. Kalau benar, wah bisa jadi dia bakal mengikuti jejak Veda, naik ke level lebih tinggi dalam waktu singkat. Dan jangan salah, posisi 8 ini bukan angka kecil loh. Karena kalau start di barisan ketiga, artinya Kiandra punya peluang besar buat nyelip chaos di depan. Apalagi biasanya barisan pertama dan kedua suka ribut sendiri rebutan racing line. Jadi bisa kebayang besok kalau Kiandra main rapi, jaga ritme, dan manfaatin slipstream dengan benar, dia bisa bikin kejutan podium. Atau minimal bikin komentator Spanyol sampai kehabisan kata-kata. Intinya, ini bukan sekedar angka 8, tapi sinyal keras bahwa Indonesia punya talenta muda lain yang siap bikin pusing lawan-lawan Eropa. Jadi buat kalian yang nonton besok, siap-siap aja teriak, "Ramadipa attack!" sambil pegang cemilan di tangan, karena race ini dijamin bakal penuh drama, tawa, dan tentu saja kebanggaan merah putih di kancah internasional. Nah, sobat balap semua, itulah tadi update panas dari Misano tentang posisi start Junior GP dan ETC 2025 yang bikin darah kita mendidih kayak air di panci mie instan tengah malam. Veda Pratama siap gas dari P5 dan Kiandra Ramadipa bikin geger dengan start dari P8. Dua-duanya rider muda Indonesia yang sekarang lagi jadi buah bibir. Bukan cuma di grup WhatsApp bapak-bapak pecinta motor, tapi juga di pedok internasional, di mana para tim asing mulai sadar kalau Asia Tenggara, khususnya Indonesia bukan cuma gudangnya penyanyi dangdut viral, tapi juga gudangnya talenta balap yang siap go internasional. Bayangin aja, dulu kita hanya bisa bangga lihat Rossi atau Marquez ngebut, sekarang kita bisa teriak-teriak bangga lihat anak bangsa ikut main di level tertinggi, bahkan mulai diperhitungkan oleh media luar negeri. Jadi pertanyaan besar buat race besok adalah, akankah Veda berhasil menyusup ke podium dari posisi 5 dengan gaya overtake ala Sinatan yang penuh drama slow motion? Atau malah bikin lawan kaget dengan strategi last lap attack? Dan apakah Kiandra bakal terus bikin kejutan dari barisan ketiga? Mungkin aja bikin plot twist dengan finish top 5? Atau minimal bikin highlight gokil yang diputar ulang jutaan kali di YouTube? Satu hal yang pasti, race kali ini jangan sampai kelewatan, karena akan ada tawa, teriakan, mungkin juga sedikit drama kalau ada rider yang jatuh. Tapi semua itu adalah bagian dari balapan. Nah, buat kalian yang selalu setia nonton dan dukung rider Indonesia, jangan lupa kasih komentar di bawah. Kira-kira prediksi kalian siapa yang bakal finish lebih tinggi? Veda atau Kiandra? Atau jangan-jangan dua-duanya bakal bikin double kejutan buat kita semua? Tekan tombol like kalau kalian bangga sama talenta Indonesia, subscribe channel ini biar nggak ketinggalan update seru dan gosip-gosip panas dunia balap, dan nyalain lonceng notifikasinya biar pas race besok kalian langsung dapat kabar terbaru. Karena di sini kita bakal terus kasih info fresh, lucu, dramatis, dan tentunya bikin kalian merasa jadi bagian dari keluarga besar balap Indonesia yang siap mendunia. Jadi siap-siap, race day tinggal hitungan jam. Jangan lupa siapin cemilan, minuman dingin, dan suara teriakan paling kenceng. Karena Misano bakal panas bukan karena matahari, tapi karena ada dua rider muda Indonesia yang siap bikin Eropa gemetar.